Oke, silakan Pak Len. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Salam alaikum dan juga assalamualaikum buat para pemirsa yang ada di channelnya Bang Rudi dan juga di channel saya Respon to Missionaries. Pada siang hari ini kita kedatangan salah satu debater yang cukup profesional dari Kristen yang sudah tidak asing lagi di dunia perdebatan karena jam terbang Bang Rudi ini cukup hebat, ya, lebih hebat dari Pak MYM. Dan pada siang hari ini Bang Rudi akan berdialog dengan praktisi Islam yaitu Pak Umar Fisabilillah dengan tema manakah Tuhan yang benar dari sudut pandang Islam ataukah Kristen. Oke, mungkin sambutan prolog dari Bang Rudi Yohanes saya beri waktu dan tempat, saya persilakan. Siap, terima kasih. Kalau ditanya mana yang Tuhan yang benar, ya jelaslah kami mengatakan Tuhan kami yang benar. Kenapa kami mengakui Tuhan kami yang benar? Karena Tuhan kami datang tidak membawa agama, tetapi membawa kasih. Karena kalau Tuhan kami datang membawa agama, maka ajaran pertama yang diajarkan Tuhan kami pasti kebencian. Kenapa saya katakan kebencian? Dia pasti akan mengajarkan bahwa yang menyembah dia adalah pengikutnya, maksudnya yang agama Kristen adalah penyembah Tuhan. Agama lain adalah penyembah hantu. Itu pasti. Karena dia adalah Allah yang cemburu, tidak mau diduakan. Nah, jadi kalau dalam pandangan saya, Tuhan kami itu Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, dia datang tidak membawa agama. Andai kata dia datang membawa agama, maka apabila agama itu tidak ada mengimani, maka dia tidak menjadi Tuhan. Contoh, misalnya agama Kristen, kita katakanlah di Arab Saudi, 100% misalnya mereka adalah Muslim, sehingga mereka tidak beriman kepada Yesus Kristus. Maka di Arab Saudi Yesus Kristus bukan Tuhan, itu sudah pasti. Itulah kalau dia datang membawa agama. Tetapi Tuhan kami datang membawa kasih. Kasih ini sifatnya universal. Selagi dia masih punya kasih, maka dia berasal dari Tuhan kami. Kasihnya itu ya kawan-kawan ya. Dan ya, kalau dihubung-hubungkan dengan bicara tentang kerajaan sorga, Tuhan kamilah pemilik sorga. Kenapa saya berani mengatakan dia pemilik sorga? Ya karena dia sudah berani dan sudah memastikan satu orang Kristen masuk ke dalam sorga. 2 Korintus 12 ayat 2. Terserah dunia percaya, dunia tidak percaya. Penting di kitab suci kami sudah tertulis hal itu. Artinya apa? Artinya orang Kristen sudah dikenal di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya saya memeluk agama Kristen. Karena orang Kristen sudah dikenal di kerajaan sorga, ada wakilnya satu. Terserah orang tak menerima, itu urusan beliau. Tetapi yang pasti kitab suci kami sudah mengatakan bahwa sudah ada satu orang Kristen yang sudah masuk sorga. Dan itu kalau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, dia berjanji, dia berfirman, engkau hari ini dan aku bersama-sama dalam kerajaan sorga. Maka atau Firdaus itu ya, dia sudah mencapai sorga. Dia bukan janji lagi. Ya besok-besok kau kalau ngikut aku masuk sorga. Enggak begitu lagi. Tetapi langsung bukti. Jadi dialah pemilik sorga. Maka kalau ditanya, apakah kau meyakini Tuhanmu adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan? Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Silakan. Ya, oke, thank you buat Bang Rudi. Kita langsung kepada praktisi Islam kita. Silakan Pak Umar Fisabilillah untuk menyampaikan prolognya. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk opening statement dari saya terkait dengan ketuhanan yang benar ya. Ketuhanan yang benar itu yang pertama dia harus memperkenalkan dirinya, siapa namanya, itu kan. Yang kedua bahwa Tuhan tersebut memberikan firman-Nya melalui perantara nabinya, karena di mana Tuhan tersebut tidak bisa diserupakan dengan ciptaan-ciptaannya, gitu. Jadi dia cukup memberikan perantara utusannya, menyampaikan kepada umatnya, itulah Tuhan yang benar. Lalu para utusan tersebut menyampaikan yang berhak disembah cuman kepada Tuhan itu sendiri, yaitu Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salatal zikri, memperkenalkan dirinya. Nah, yang kedua, dengan melalui perantara utusan tersebut, para utusan menyampaikan kepada umatnya, lalu para utusan tersebut memperkenalkan dirinya bahwa dialah sang utusan dan juga yang berhak disembah hanyalah kepada Allah. Wa qala al-masihu ya bani Israil ila budullahi rabbi wa rabbakum.
ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Mungkin dari saya itu dulu. Ya, oke, mungkin bisa langsung ditanggapi sama Bang Rudi. Oke, terima kasih. Umar, kamu meyakini bahwa Tuhan yang kamu sembah itu memiliki nama. Siapa sih nama Tuhanmu yang sesungguhnya? Silakan. Ya tadi, innani anamlah la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salatal dzikri. Innani anamlah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan selain aku, fa'budni wa qimi salatal dzikri. Dirikanlah salat untuk menyembah kepadaku. Memperkenalkan dirinya dan mempertegaskan bahwa dia tidak ada sesembahan selain dia, dan juga memberikan sebuah sarana untuk melakukan penyembahan kepadanya. Gitu. Oke. Jadi begini loh. Kalau misalnya saya mengaku Tuhan saya adalah Allah, terus saya menyembah dia dengan seperti cara bersolat, apakah dia betul-betul Tuhan yang kamu imani? Misalnya nih, kamu kan sudah membuat definisi Tuhanmu tadi ya. Namanya siapa? Akulah Allah, ya kan? Yang untuk tiada Tuhan selain dia, dan dia untuk menyembahnya dirikan sholat. Sekarang saya menyebut Tuhan saya Allah. Dan saya melakukan ibadah seperti sholat. Apakah Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang kamu sembah juga? Apakah gimana? Misalnya saya ini, saya mengatakan Tuhan yang saya sembah adalah Allah. Setelah itu, untuk menyembahnya saya melakukan yang namanya ritual atau sholat. Apakah Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang kamu sembah? Lah kalau misalkan dia mengatakan bahwa memberikan sebuah sarana untuk mengingatkan kepada dirinya dengan melaksanakan sholat, ya berarti sama. Sama. Asalkan dengan satu penegasan bahwa mengakui bahwa dialah satu-satunya dan tidak ada sesembahan selain dia. Ya, sekarang saya mengatakan, Gitu. saya menyembah Allah yang satu-satunya Tuhan, tiada lain selain pada dia. Dan saya menyembahnya dengan cara sholat. Apakah sama Tuhan yang saya sembah itu dengan yang Tuhan kamu imani sekarang? Ya kalau misalkan Pak Rudi mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang Esa, tidak ada sesembahan selain dia, dan mendirikan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya, dialah yang Esa, dan melaksanakan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya berarti sama. Kamu yakin? Halo? Halo? Ya, Kenapa? kamu yakin sama? Ya kalau misalkan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, ya, mengakui eksistensinya, pada saat dia memperkenalkan dirinya Tuhan bernama Allah, dan juga pada saat kita ditanya Tuhan kita bernama Allah, ya itu sama. Sama. That's right. Oke. Tetapi apa kamu lupa satu nama? Nama apa? Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan Tuhan lah. Nabi Muhammad kan utusan Nabi. Nabi enggak pernah disembah, ya elah. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Yang kalau kita ingin menyembah Allah yang sama denganmu, pertama harus mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau hanya mengaku, kalau itu pengakuan iman, itu pengakuan iman. Sebentar. Kalau saya katakan saya menyembah Allah, di kitab suci kami kan dinamakan Allah. Sudah? Kemudian saya sholat. Ya, saya melakukan sholat, ibadah sholat kan sujud. Dengan segala ritualnya itu misalnya. Tetapi Allah yang di dalam pandangan saya adalah YHWH. Atau Allah Bapa yang di sorga. Kan tidak sama. Syarat dia menjadi sama, tapi saya harus mengakui Nabi saya adalah Muhammad. Itu pengakuan iman lah. Syahadat itu kan pengakuan iman. Iya. Tapi yang di sini kan saya mencoba menjawab sebuah premis yang Lai paparkan kepada saya kan. Iya. Kalau misalkan Lai mengatakan bahwa
beda cerita kalau misalkan lain mengatakan bahwa apakah saya ini Islam, otomatis saya harus mengatakan lah, harus bersyahadat dulu mengakui Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita nggak sembah Nabi, kita nggak pernah menyembah Nabi. Terima kasih. Berarti syarat untuk menjadi Islam harus bersyahadat gitu ya. Syarat untuk menyembah Allah SWT tidak perlu bersyahadat. Apa begitu? Kenapa? Kamu mengatakan kalau syarat untuk menjadi Islam harus mengucap 2 kalimat syahadat. Sekarang syarat untuk menyembah Allah SWT tidak perlu mengucap 2 kalimat syahadat. Apakah begitu? Kalau misalkan cara menyembah kepada Allah, ya, cara menyembah kepada Allah tidak perlu mengucapkan syahadat. Saya rasa kalau misalkan dipandang menurut perspektif kacamata pandangan Islam, saya rasa harus wajib bersyahadat. Nah, itu. Karena mengakui. Makanya tadi kan Lai bilang dari awal. Di awal kan Lai tidak mengatakan menyinggung terkait dengan pengakuan iman. Lai kan cuma mengatakan bahwa Tuhan yang disembah, apakah Tuhan yang disembah sama dengan saya, lalu melaksanakan sholat. Berarti sama. Misalkan seperti kita kan, kita dalam internal Islam kan ada Islam, ada Syiah. Syiah mengakui satu-satunya Allah, Syiah melaksanakan sholat. Berarti Tuhannya sama. Nah, itu makanya aku bilang. Berarti tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tuhan kita sama. Kata siapa? Nah, kalau misalkan itu menurut pandangan Lai. Itu menurut pandangan Lai, tapi tidak menurut pandangan secara keimanan Islam. Makanya aku bilang, adakah kau yang terlupa? Ternyata kau lupa. Untuk menyembah Allah SWT itu, yang Tuhan kita yang sama, harus diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Harus mengucapkan itu. Kalau tidak mengucapkan itu nggak bisa. Tuhan kita sudah beda. Sekalipun aku menyebut Allah, kau menyebut Allah. Allah yang kau sembah berbeda dengan pertanyaan lain tadi kepada saya itu cuman mempertanyakan terkait dengan samakah apakah misalkan lain menyembah kepada Allah lalu melaksanakan sholat dan saya pun menyembah kepada Allah lalu melaksanakan sholat. Nah itu kan sama. Ya kan, tapi tidak menyinggung terkait dengan masalah keimanan mengakui Nabi Muhammad atau tidak. Jadi saya akan menjawab sesuai apa yang saya tanyakan. Makanya harusnya kau tanggap tidak sama bilang karena syarat untuk mengenal Allah. Nah berarti di sini lain sudah menggiring opini. Saya nggak menggiring opini, memang itu syaratnya. Sekarang buka Bible kami itu Allah disebutkan. Udah, sholat kalian bilang. Original teksnya berbahasa apa? Ayo, original teksnya berbahasa Yunani kan? Yunani nggak ada Allah loh. Theo sama Kurios. Ya, sekarang saya berbicara dalam bahasa Indonesia saya dulu saja. Dan dalam bahasa Arab pun tetap dikatakan Bible bahasa Arab. Itu Allah dibilang Tuhan itu. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu juga Allah. Biblos bahasa Arab muncul tahun berapa? Ayo. Biblos bahasa Arab muncul tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Itu sudah ada Injil bahasa Arab. Hah? Tahun berapa? Mau saya tunjukkan? Tahun 570-an. Sampai 867 Masehi Balangalai. Itu setelah Al-Quran dikodifikasi. Biblos Arab itu muncul di atas permukaan bumi. Sadar kau lah. Coba kau baca hadis Sahih Bukhari ayat 3. Kau bukakan ya. Nah ini biar paham. Ntar. Ya. Sahih Bukhari. Ntar aku share lagi ya. Ya, Sahih Bukhari 3. Coba buka. Injil ya, saya bicara Injil. Sekarang. Nah ini. Saya share screen ya. Palen, sorry di share screen. Nah, itu Palen. Palen. Nah, ini. Kita baca di sini, Gua Hero. Ntar, sebentar, aku bacakan. Nih. Ini, baca ya. Sorry, bukan ini, yang satu lagi, 6467. Nah, tadi katanya nomor 3, ayo. Ya, kalau nomor 3 itu dalam bahasa Ibrani. 6467, ini 6467 ya. Nah ini. Hadis nggak bahasa Ibrani lah. Hadis bukan bahasa Ibrani. Di 6 surah yang hadis 3 dikatakan Injil itu dalam bahasa Ibrani ditulisnya oleh si Waraka bin Naufal. Kalau di 6467 begini ceritanya.
Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Jadi Injil Arabi itu sudah ada zaman Waraka bin Naufal. Jadi mereka menyebut Nah, apa? sekarang coba Allah. saya minta Lai tunjukkan dulu sanad dan matanya di Sahih enggak? Sohi. Ini punya Jangan-jangan Bukhari loh doif. ini ha. Jangan-jangan Telah doif lagi. Enggak, Sohi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair. Telah menceritakan kepada Al-Laits ini. Lengkap ini. Dan yang sumbernya adalah Aisyah radhiyallahu anha ini. Nah, ini ketika turunnya wahyu pertama. Enggak mungkin ini doib. Ini sahih nih. Sohi nih. Itu belum kelihatan Sahihnya itu. Coba belum kelihatan Sahihnya itu. Lah ini belum Yahya ada bin orang mengatakan ini Bukair doib. dalam menceritakan kepada kami Al-Laits. Tapi grade Sahihnya belum ada itu, belum muncul itu. Ya saya nggak mengerti grid-gridan. Yang saya tahu ini kalau mau yang tadi itu ini. Situs yang dibuka situs apa tuh? Situs yang dibuka. Ah ini sohinya, lihat ini ya. Telah menceritakan kami Yahya bin Bukair. Di bawahnya ini diceritakan lagi nih ya. Ini. Ibnu ini situsnya ini hadis Kolamai ID ini ku kirim di private chat ini. Tempel. Nah, kau buka aja. Klik aja itu udah masuk ke private chat. Nah, sekarang Lai juga bantu saya. Kita cari tahu ya. Biblos bahasa Arab itu muncul tahun berapa gitu kan? Loh, kita berpatokan pada ilmu Islam aja. Waktu itu Nabi Muhammad baru diangkat menjadi nabi. Dua arah dong. Nggak bisa. Dua arah dong. Iya, maksudnya bukan nggak bisa. Membahas itu dulu. Kita membahas itu dulu, nanti kau bertanya sama aku, kita bagi dua. Berapa jam ini Palen? Setengah jam 40 menit ya, 45 menit. Jadi saya nggak bisa lama, 30 menit saya harus keluar ini. Oke, silakan. Oke, sekarang kau bertanya kepadaku karena waktuku sudah 15 menit lagi kan 30 menit kau bilang ya. Silakan kau lagi yang bertanya sama aku. Oke, sekarang kalau saya boleh nanya sama Laya, kira-kira ada nggak catatan gereja bahwa Waraka bin Naufal itu pernah menulis Injil dalam bahasa Arab? Gitu. Ya. Kalau di dalam catatan gereja kami tidak kenal, maaf saja, nggak kenal Waraka bin Naufal. Kalaupun ada catatan sejarah, dia digolongkan kepada bidat. Nggak enak kita bicara dia bidat kan? Karena tak mungkin seorang bidat menentukan nabinya Islam. Nggak mungkin. Makanya aku bilang kami tidak mengenal Waraka bin Naufal. Silakan. Berarti hadis yang dibawakan lain nggak bisa kita katakan sahih. Kenapa tidak bisa? Itu hadis Bukhari, sanadnya jelas, perawinya jelas. Derajatnya jelas, baca saja. Dan belum pernah Valen bisa naikkan internet saya, bisa share screen? Oh, bisa. Dan belum pernah saya mendengar orang menentang hadis Sahih Bukhari 3 itu. Bentar ya. Kita buka Google kosong. Oh, nggak bisa nih. Ya, sinyalnya itu. Atau saya kasih linknya, bisa Lai bantu bukakan ya? Boleh. Kasih link di apa saya yang di private chat itu. Oke, sip. Kita lihat. Oke, itu yang arabicbible.com itu. Siap. Ya, ini. Palen dinaikkan Palen. Len. Aku sudah share. Ya, oke. Kau jangan tidur, Len. Enggak lah. Nah, kita lihat itu di scroll ke bawah ya. Ya. Itu
ada 800. Itu ada itu kan, it appears all this Arabic translation Bible existent done in. Jadi Bible Biblos terjemahan berbahasa Arab ya, itu muncul pada tahun 867 Masehi setelah pengkodifikasian Al-Qur'an selesai. Gitu. Jadi sebelum adanya MT Sinai Arabic 151 ini, Kristen belum menggunakan Biblos bahasa Arab. Nah, coba sekarang scroll ke bawah, Ctrl F, ketik Peshitta. Coba di scroll ke bawah dulu. Oh, ke bawah. Terus Scroll ke bawah, klik all page di bagian bawah itu. Biar terbuka semua halamannya. Itu udah all page ya? Nah, berarti coba klik Ctrl F, terus ketik Peshitta. Ctrl F. Ctrl F, Ctrl find, Tulisannya F, Peshitta-nya P-nya P-E-S-H-I, Oops, P-E-S-H-I, P-E-S, P-E-E, Arabic Bible. P-E-E-S. Ya, bukan. Oh, bukan. Tunggu. Ctrl F, Bukan Ctrl ini. F. Sudah, Lah, ya tadi sudah Ctrl balik. F. Nah, Ctrl ini F, sudah. Terus Ctrl F. Ctrl F, Ya, Ctrl begini kan, F. di atas itu udah ada kan ini kan? Peshitta, terus? tulis ketik Peshitta, P-E-S. Udah. Terus? P-E-S-H-I-T-T-A, Peshitta, Ya. P-E-S-H-I, P-E-S-H-I. Belum muncul di saya nih. Di sini udah muncul. Di saya malah layar-layarnya nggak gerak ini. Kok nggak gerak ya? Tunggu. Oh, yang atas sekali nggak nampak. F. Di mana cari apanya? Aku udah buat Ctrl F, yang muncul di atas ini pencariannya. Coba scroll ke atas. Nggak nampak juga ini karena dia ditutupi kodeksnya nih. Ya halaman berapa bilang aja. Cuma di situ. Coba di scroll ke bawah. Ini. Scroll ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan. Lagi. Terus. Ntar pelan-pelan. Ini nomor 1. Sekian. Bla. Coba. Ke bawah lagi. Bukan. Ke bawah lagi. Tahan. MT. Tahan. Iya, ini tahan. Syria. Pandik Arabic. Ini Nestorian. Dari Damaskus buat Damaskus, ini 200 tahun. Coba you share screen sendiri aja, Pak Umar. Bisa, daripada bingung nanti Bang Rudi. Saya nggak bisa ini. Ini. Kenapa? Who was? Ini coba lah baca ini. Ini. Ibnu Al-Sirri. Ini. Coba di scroll ke bawah lagi, udah selesai ya? Nestorian Christian living in Damascus. Ini. Was done about ini. Bukan ini. Lagi. Ini Dr. Strange, Dr. Stahl. Sangka Dr. Stahl. Coba di scroll ke bawah lagi. Yang ini. 867 nih. Coba di scroll ke bawah lagi. Sudah enggak ada ya? Lagi. Ini pelan-pelan ada. Santa Caterina ini. Tahan. Ke bawah lagi. Tahan. Nah. Ke bawah lagi. Ke bawah. Ke bawah. Scroll ke bawah.
Ini. Scroll ke bawah, tahan. Nah, sip, tahan. Nah, di situ dikatakan, nah itu kan for personal Bible study, Dr. Stahl English, Flemish Disc Ancient Manuscript, Oh ini. translation literal translation of the Arabic, ya, the test. Nah, itu kan dikatakan the translation into Arabic was made from the Aramaic language, ya. Jadi Biblos berbahasa Arab muncul pada tahun 867, ya, setelah pengkodifikasian Al-Quran itu selesai dan Biblos bahasa Arab itu diterjemahkan dari bahasa Aramaik, gitu. Sudah. Iya. Nah, berarti kau mau menyangkal hadis dong. Berarti kau meniadakan apa dong? Siapa? Si Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal itu menulis Injil dalam bahasa Arab. Sudah jelas dikatakan. Dan bukti hadis yang lain bawa tadi nggak bisa kita klarifikasi itu sahih atau tidak. Sohi gitu. Itu mana ada yang bilang hadis Bukhari nggak sohi? Dan hadis itu selalu dipakai yang surat Bukhari 3 itu untuk menjelaskan awal-awalnya Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Tidak ada yang menentang itu. Sohi 180 juta %. Lagian kita mengakui status kenabian Nabi Muhammad bukan berpijak kepada perkataannya Waraka bin Naufal. Jadi perkataan kita berpijak kepada Al-Quran. Dari perkataan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran itu ada kan setelah Waraka bin Naufal mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Sebelum itu kan tidak ada. Belum dibukukan. Namus itu. Sebelum itu kan Al-Quran belum ada. Ginilah, kita umat Islam secara keimanan, ya, mohon maaf. Kita mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami distorsi. Al-Baqarah 79. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Seterusnya. Gitu. Jadi status kenabiannya Nabi Muhammad, ya, bukan berdasarkan terkait dengan perkataannya Waraka. Pengakuan itu sebatas pengakuannya dia. Tetapi status kenabian Nabi Muhammad, ya, umat Islam mengenal dari Al-Quran. Bukan berpijak kepada landasan perkataannya Waraka bin Naufal. Halo. Yo. Halo. Nah, begini lu bro. Itu ilmu keislaman kalian. Itu iman keislaman kalian. Itu sejarah keislaman kalian. Di mana dikatakan bahwa Waraka bin Naufal itu seorang pendeta. Seorang Nasrani Nasaroh. Yang mana dia menuliskan kitab Injil dalam bahasa Arab. Sudah pasti barang tentu dalam bahasa Arab itu dia mengatakan Allah. Gak mungkin dibilangnya di situ Baal. Karena lebih dahulu Kristen Arab daripada Islam Arab. Nah, kemudian kau mengambil literatur Kristen. Ternyata dikatakan 867 sesudah Masehi barulah ada Biblos dalam bahasa Arab kau bilang. Ya, sekarang kalian mau ikut itu atau mengikut ini? Hah? Kalau kita mengikuti kan tadi saya bilang, kita umat Islam memandang kitab-kitab terdahulu itu sudah mengalami distorsi. Al-Baqarah 79. Nah, yang kedua, status kenabiannya Nabi Muhammad itu kita mengetahui dari Al-Quran, bukan perkataan orang. Ya, sekarang kau buka Al-Baqarah 79. Nah, ini harus kuluruskan juga ini. Nah, ini Al-Baqarah 79. Ini sering kalian memfitnah mengatakan kitab suci orang lain itu sudah palsu lah, sudah ini. Nah, lah, kok fitnah? Ini iman saya lah. Ya, iman kalian. Sekarang kau coba jelaskan. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Menurutmu Al-Quran ditulis dengan tangan enggak? Pengkodifikasiannya itu memang ditulis oleh manusia. Ya sudah, apa bedanya? Mendikte. Tapi proses penurunannya bukan dari manusia lah. Bukan berdasarkan bukan seperti Biblos. Aku mendengar lalu aku menulis, aku membukukannya. Tidak seperti itu. Kok kau bilang bukan dari manusia? Nabi Muhammad menuturkan kepada para sahabat.
Para sahabat Tetapi menghafal. proses rujukannya itu berasal dari Allah. Nazala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayya wa anzala fit taurata wal injil. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dari Allah Orang ke semua udah pada malaikat tahu Jibril. yang saya katakan itu. Oh enggak, dari Allah ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril menaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Itu betul, tidak saya sangkal itu adalah Al-Quran yang 1.000.000% itulah yang dari Allah. Sekarang yang dalam buku ini, siapa bisa menjamin itu 100% dari Allah? Buku apa? Yang Al-Quran yang kau pegang itu, yang kertas itu. Siapa bisa menjamin itu 100% yang ada di hati Nabi Muhammad sudah dituangkan situ? Siapa bisa menjamin 100%? Ya Allah kan sudah mengatakan. Di Zalikal mana? kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Pada ayat selanjutnya dikatakan, Ya. sebentar saya buka Quran ya. Ini 80. karena saya udah nggak bisa share screen. Buka ayat berapa? Surah berapa? Biar aku buka. Paling tolong di share screen itu surah itu. Surat nomor 2. Nah, situ kan dikatakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Surat kedua, silakan dibuka. Surat 2 pasal ayatnya berapa? 79? Surat 2 ayat 2 sampai ke 4. Oke, ayat Sorry, 2. ayat ketiga. Ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Ya. Ayat 2 yaitu mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan sholat, menginfak rezeki. Yang mana ini? Pasal 4. Surat Dan mereka 2. yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau dan mereka yang ada ya apa yang mau kau jelaskan Diturunkan di sini? kepadamu, kan Allah menurunkan Al-Quran firman-Nya kepada Nabi Muhammad, ya. Lalu Nabi Muhammad nyampaikan kepada sahabat, lalu dituliskan. Oke. Bukan Sekarang- semata-mata melihat peristiwa lalu menulis lalu membukukan, tidak seperti itu. Kalau itu mah Sekarang, Kristen. Jangan cocokologi menurutmu- dengan Kristen. Sebentar. Sekarang menurutmu apakah Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad itu sudah 100% dituangkan di dalam buku yang kau pegang sekarang? Secara keimanan Islam ya saya yakin 100% sudah lengkap. Kok Nah, kau sekarang yakin? saya mau nanya. Sedangkan sejarah Islam mengatakan para hafiz berapa banyak yang mati? Apakah mereka tidak mungkin yang dihapis-hapis yang 70 orang mati itu tertuang di situ? Kan tidak. Pahami Oh, baik-baik. tunggu. Tunggu dulu. ya kalau Al-Quran itu kan diturunkan dari Allah lalu dihafalkan oleh para hafiz ya kan? Otomatis hafalannya Sebentar. sama. Kutanya Gak ada yang dulu berbeda. kau. Nah, Al-Quran diturunkan sekarang saya harus kemana? gantian dong nanya sama lain nih. Oh, tadi ku suruh kau bertanya, malah kita lari ke Quran. Makanya aku bilang ku kasih kau waktu, Bible tanya. Oke, ini nanti kita tuntaskan aja, ini pertemuan pertama. Oke, silakan tanya tentang Bible. Jangan lari ke Al-Quran, nanti ku tanya lagi ke Al-Quran, susah. Nah, sekarang bisa live ini karena memang kok laptop saya udah nggak bisa share screen. Ya, bilanglah. Bisa live bukakan Kisah Para Rasul pasal 19 nomor 12. Bisa, Kisah Para Rasul. Di Alkitab Sabda ya, yang warna kuning itu. Oh, boleh sabda. Bentar ya. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul berapa? 19 nomor 12. 19 nomor 12. Ya. Tunggu, tampilkan. Ya. Aku share screen. Ya, ini. Ya, tanya apalah. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit. Sekarang Maka klik lemak tafsiran dan penyakit- catatan. Kenapa? Klik tafsiran dan catatan itu. Coba diklik. Ini, ya. Nah, sekarang klik footnote Yerusalem. Yerusalem itu. Yerusalem, ntar ya. Yang di bawah itu. Yang di bawah. Tunggu, Coba itu Yerusalem itu. Ya. Terus? Nah, scroll ke bawah. Ya, Scroll ke bawah lagi. terus. Lagi. Terus. Nah, stop. Nah, situ dikatakan. Di situ kan bilang, tetapi menentukan waktu tepat merupakan hal yang Tunggu Lah? dulu, yang mana nih? Biar gampang, biar besar.
Ini Tatar. Mana? Coba di Ini. lagi scroll ke bawah. Nah, Ya udah ini. sip. Ya, tahan. Nah, Hmm. itu dikatakan tetapi menentukan waktu tepat merupakan hal yang kurang penting sebab nilai utama kisah terletak dalam kebanyakan dalam kenyataan bahwa kitab ini dikarang oleh seorang yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan sebagian besar dari peristiwa yang diceritakannya sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang disaksikannya sendiri. Pengarang menimba dari sumber-sumber lain yang melimpah. Nah, sini saya mau tanya sama lain. Itu kan dikatakan kitab ini dikarang oleh seseorang. Nah, ini seorangnya siapa? Dan juga dia dan ada juga terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak dia saksikan, tapi dia pun menuliskan. Nah, kalau misalkan dia tidak menyaksikan sebuah peristiwa, itu dari mana dia mengambil sumbernya itu? Ya, yang kau tanyakan apa sumbernya? Kan kalau di dalam kitab suci kami sudah dijelaskan, seluruh tulisan ini diilhami daripada Allah, daripada Roh Kudus. Apa yang susah? Lah, di situ tidak menjelaskan loh kalau misalkan diilhami oleh Roh Kudus, tapi kan dikarang oleh seseorang. Ini kan bukan firman Allah, ini kan tafsir. Gimana sih? Sudah itu ada data ayatnya. Dan fakta. Siapa bilang? Tunggu. Kalau kamu baca di kitab kami, sebentar ya. Sebentar. Tidak boleh kau melihat begitu kalau kita buka ya. Nah ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dihilkamkan Allah. Nah, selesai. Paham enggak? 2 Timotius buatan siapa? Manusia kan? Bukan buatan Theos kan? Mana ada Tuhan turun Timotius menjatuhkan kan kitab Paulus. suci? Loh, mana ada Timotius Tuhan kan Paulus. Memang betul. Tapi tidak ada Tuhan menjatuhkan kitab suci, enggak ada. Loh, memang Al-Quran tidak tulisan tangan manusia. Kutanya dulu ditulis menggunakan tangan manusia, tetapi wahyu yang datang itu langsung dari Allah. Siapa bilang wahyu itu datang dari Allah? Dari mana kau tahu? Penulis itu hidupnya bukan zaman Nabi Muhammad. Lah kan dikatakan. Oke, kubuka satu ayat. Kubuka satu ayat. Jadi kita boleh reba fi hudalil muttaqin. Ya. Nah sekarang coba lah jawab dulu itu. Contoh, pada saat pengarang itu tidak menyaksikan peristiwa itu sebentar. Dia mau nulis gimana? Dulu surah, sebentar. Mau dia karang seperti apa? Aku buka dulu surah 6 ayat 74. Ini biar paham dirimu. Surah 6 ayat 74. Nah ini. Aku buka, tunggu aku share screen. Surah 6 ayat 74. Menurutmu ini firman Allah. Halo Palen, tolong di share screen Palen. Nah, menurutmu ini firman Allah atau bagaimana? Dan ingat ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Aazar. Menurutmu ayahnya Ibrahim siapa? Aazar kah atau siapa? Kenapa? Menurutmu ayahnya Ibrahim Aazar kah atau siapa? Kalau dalam Quran ya Azar. Nah Azar kan? Tapi kau lihat di sini para penafsir mengatakan Tuhan Allahmu itu keliru. Ini Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama Azar dengan Terak itu sama. Kok sama? Dengar dulu baca ayat Nabi Ibrahim bukan Azar, melainkan yang sebenarnya adalah Tarik atau Terak. Loh, jadi menurutmu yang menulis ini siapa? Allah kau bilang. Ini tafsir kau bilang. Sama dengan aku tadi. Itu tafsir. Kenapa pula kau membuat standar ganda? Lawak-lawak. Tera dengan Azar itu person yang sama. Gak sama. Cuman karena di sini laptop saya nggak bisa share screen ya. Jadi data saya ada itu Tera dan Azar. Ada saya punya datanya. Sama. Cuman karena kenapa saya katakan laptop saya sama? Menurut saya tidak sama. Yang punya kitab saya kok. Bukan kamu yang punya kitab. Allah kan saya Islam, saya beriman kepada Al-Quran. Ya kamu hanya beriman. Ya Allah Tuhan saya. Berarti kau Nabi. Berarti kau Nabi. Lah, Al-Quran kan kitab saya. Iya memang kitab. Tapi bukan kau yang punya. Itu terbuka. Kan dibilang Nabi Muhammad berkah bagi seluruh alam. Termasuk saya. Termasuk pohon. Termasuk semua alam. Makhluk. Segala makhluk. Gimana ya kalau lain mau baca-baca sih monggo-monggo saja. Tapi jangan ditabrak seperti itu. Pemahamannya tidak seperti itu. Nabrak. Ini lihat ini. Yakni Azar si penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah Tarik. Bukan aku. Ini aku hanya membacakan tafsir Ibnu Katsir.
tarik dengan azar itu person yang sama. Nggak Gitu. sama bro. Nggak usah dipaksakan. Itu menurut Lai. Bukan menurut Lai. aku. Menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya ini masalahnya karena memang data saya nggak bisa dibuka. Ya udahlah, besok kita lanjut lagi berdebat, bawa data yang bagus, di room Palen ini lagi kita berdebat ya. Waktumu udah lewat loh, nanti kau dimarahi. Kalau saya nggak bisa dijadwal, saya masuk streamer sama Zoom nggak bisa ditentukan. Iya nanti kamu pas kau masuk, suruh si Palen mewe aku. Paham? Yo. Oke Palen. Ya, oke. Thank you. Katanya. Siap. Oke. Silakan. Oke, thank you. Ya. Nah. Ya, jadi sebenarnya temanya tadi itu Tuhan ya, bisa lari kemana-mana sih. Ya nggak tahu lah ya. Oke, Ya gimana gitu ini? aja. Nanti dibuat yang apa lagi pas dia masuk Palen WA aku Oke, ya. Oke, siap. Kita buat satu tema. Ini kan masih pemanasan Palen, baru Iyalah, prolog. Iya. Terima kasih ya Umar. Prolog, Pak. Iya. Oke, aku izin Umar. Terima kasih Palen, terima kasih Umar. Aku izin. Selamat siang ya. Sampai jumpa. Oke, thank you. Yuk, sama-sama. Nah, ini saya naikkan KW. Nah, KW. Selamat siang.